ayat yang ke-172. Al-A'raf 172 itu sebelum seseorang lahir ke dunia itu sudah ada dialog primordial antara Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya sangat sederhana. Kalimatnya pendek. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qala bala syahidna. Setiap ruh yang akan lahir ke dunia itu sendiri semuanya menjawab, ya, kami bersaksi bahwa kau adalah Tuhan itu. Kalimat menyiratkan bahwa setiap manusia yang dalam keadaan suci kepada milieunya, kepada lingkungannya. Kalau hadis Nabi mengatakan fa inna wahu yuhawidi au yunassirani au yumajjisan, bergantung kepada kedua orang tuanya. Apakah seseorang lahir ke dunia itu akan dijadikan Nasrani, akan dijadikan Yahudi, atau akan dijadikan Majusi? Nah, bagaimana agar takwa yang ada dalam di dalam hatinya itu sendiri istiqomah, itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Ini tidak apa ya, tidak mengherankan manakala huruf ain pada kata Syamban itu dimaknai oleh orang sahabat itu sebagai agung, mengingat janji. Paling aplikasinya dapat kita laksanakan sholat. Paling tidak 17 kali malam itu kita berjanji kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Dan lebihnya orang-orang di Toriko itu ibadah dan minta tolong itu sudah menggunakan dua media yang dibenarkan di dalam Al-Quran. Begitu ya. Kedua media tersebut adalah sabar dan sholat. 153 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalat. Nah, pagi hari kita mengenal adanya sholat sunat yang diberi nama sholat isti'anah. Nah ini iya karena kepada Allah, iya karena nasta'in, dan kita pun minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ayat Al-Qur'an yang diungkap di dalam kitab Fadhilus Syuhur oleh guru agung kita, itu semuanya ada kaitannya, nyambung semuanya. Begitu. Nah, kalau pada huruf ain yang dimaknai sebagai ahdun, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Syekh Mursid, itu ternyata memang ada kaitannya dengan huruf sebelumnya, huruf shin yang berbentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ada kaitannya karena yang namanya janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang mempengaruhi besarnya penyimpangan itu adalah kedua orang tua. Langkah awalnya sebelum kepada masyarakat yang lain. Begitu. Fa inna abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajisani. Apa kaitannya dengan syukur? Nah, pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa wassainal insan biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Begitu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Wa wassainal insan biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Persoalannya apa? Ternyata alasan yang paling dominan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Karena ibunya mengandung selama 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahnin. Sangat payah, sangat repot, sangat menyulitkan. Ini alasan.
alasan mengapa seseorang itu sendiri harus berbakti kepada kedua orang tua. Wahnan ala wahnin. Begitu seseorang dilahirkan dalam keadaan suci, itu ternyata tugas seorang ibu itu belum selesai. Wa fisoluhu fi amain. Dibesarkan, dididik, baru disapi pada usia 2 tahun. Pada usia 2 tahun itu sendiri baru disapi. Dilepas oleh ibunya. Tidak menyusui ASI lagi. Ini menjadi penting dimaknai oleh kita. Karena dulu pada waktu kemursyidaan silsilah ke-37, itu seseorang belum bisa apabila sudah masuk ke usia dewasa. Sudah duduk di bangku SMP. Tapi untuk kemursyidaan periode ataupun silsilah yang ke-38 itu ternyata memang ada kaul yang lebih jadid lagi, lebih baru lagi. Talqin zikir diberikan kepada seseorang yang usianya lebih muda lagi, itu sebenarnya lebih baik. Anak-anak masih di usia SD juga itu sudah diperbolehkan untuk ditalkin. Memangnya kenapa? Nah, alasan Syekh Mursyid membolehkan mengapa anak usia dini itu sendiri memang harus ditalkin terlebih dahulu, itu tak ubahnya kita memberi ASI kepada yang bersangkutan. Daya imunnya itu akan kuat. Kalau ASI secara lahiriah itu daya imun terhadap serangan-serangan penyakit lahir, tetapi talqin zikir adalah daya imun batinnya, daya imun ruhnya, daya imun kekuatan mental dan sebagainya itu dibutuhkan dengan adanya. Nah, jadi anishkuli wali ujung kalimatnya seperti begitu. Untuk apa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti ke kedua orang tua? Alasan adalah karena kita sudah merepotkan, yang kedua kita dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua. Untuk apa? Anishkur li wali walidai. Agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang tua. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapannya begitu indah. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an bercerita tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling populer adalah ayat yang ke-7 daripada surat Ibrahim. La in syakartum la azidannakum. La azidannakum itu katanya azida. Artinya menambah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan azida itu sendiri itu dimodasi kalimatnya dengan ditambah 2 huruf. Adalah huruf awalnya, kemudian pada bagian akhir ditambah dengan huruf pakai tasydid. Azida jadi la azidanna. La azidannakum. Kalimat apabila satu apabila kalimat sudah ditempeli oleh 2 huruf taukid, ini menunjukkan bahwa bagaimana pastinya Allah itu akan menambah segala sesuatu. Menambah segala sesuatu sebagai output daripada kita. Maaf, ini biasa cuaca begini. Nah, jadi persoalannya adalah ternyata memang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibutuhkan adalah bagaimana kita menjadikan Abah Awas radhiyallahu anhu qaddasa sirah sebagai mursyid kita di dalam melaksanakan amaliyah. Mungkin kita pernah mendengar Abah mengatakan begini. Kalau pengen kaya, laksanakan sholat duha. Tapi pada waktu melaksanakan sholat duha, jangan pengen kaya. Itu kan bagi orang yang baru, berkecimpung dalam dunia thariqah. Itu kan membingungkan kalimat yang semacam demikian.
Itu kalau saya cermati ternyata ada satu hikmah besar di balik itu. Pada saat diurai kalimat la in syakartum la azidanakum. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan diperintahkan, ud'uni astajib lakum. Minta padaku, kasih. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya persoalannya adalah kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, umumnya kita ini minta sesuatu yang belum ada pada diri kita. Itu yang tidak boleh dalam konteks historical itu. Yang dianjurkan kita ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bersyukur itulah bersyukur atas segala anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak. Yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan diri kita, perasaan kita. Itu yang harus disyukuri oleh kita, apa adanya. Nah, kalau kita mampu dan dimampukan untuk mensyukuri dengan cara demikian, baru jawaban Allah Subhanahu wa taala dan nakum. Pasti aku tambah lagi. Jadi tidak perlu untuk meminta yang belum ada. Yang belum ada itu sendiri adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Mau diberikan kapan? Itu sesuai dengan nilai syukur yang ada pada diri kita sendiri. Nah, kalimat ini begitu indah apabila kita cermati karena pada saat kita melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, muahadah mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditempatkan pada posisi nomor satu agar takwa istiqomah di dalam hati kita sendiri. Persoalan berikutnya kan banyak orang yang terlampau mengejar-ngejar sesuatu yang sangat dibutuhkan, sementara dia sendiri mengenyampingkan sesuatu yang dibutuhkan itu yang sudah ada pada dirinya. Begitu. Setiap orang pada menginginkan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Pengarsa Abah mengatakan husnul khotimah itu tidak mungkin akan diraih oleh seseorang kecuali apabila kita melakukan husnul bidayah. Untuk akhir hayat yang baik itu sendiri perlu awal hayat, awal hidup yang baik. Begitu. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu gamblang bercerita tentang itu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Bukan dijamin masuk surga, bukan. Dakhol jannah kan dakhola itu kalimatnya kalimat fi'il madhi. Kata kerja bentuk lampau artinya sudah masuk. Dalam artian barang siapa yang akhir hayatnya berucap la ilaha illallah, sebenarnya dia sudah masuk surga. Kan kuncinya begitu indah, begitu sederhana, begitu mudah. Tetapi banyak orang ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, tetapi alergi membaca la ilaha illallah. Bahkan mencemooh la ilaha illallah. Bahkan menghina orang yang berzikir la ilaha illallah. Nah, kalimat-kalimat semacam begini tuh semakin membuktikan bahwa zikir yang kita lantunkan atas bimbingan Syekh Mursyid itu adalah zikir yang benar. Nah, mengapa dikatakan zikir yang benar? Karena Abah sebagai mursyid itu mau dibeginikan, mau dibegitukan, mau dicaci, mau dihina dan sebagainya, itu nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya dengan amalia. Karena persoalannya bukan di situ. Gitu ya. Persoalannya terletak pada nilai makom ya maksudnya. Makom keilmuan pengarsa Abah sebagai mursyid. Makom keilmuan Abah sebagai mursyid sendiri itu akan melahirkan beberapa kemungkinan. Dan itu harus terjadi pada diri seseorang yang makom keilmuannya sangat tinggi. Bakal tidak disukai oleh temannya. Bakal dicaci maki oleh yang tidak suka kepada ajaran. Bakal dihina oleh orang yang ternyata memang merasa terganggu olehnya. Kalimatnya semacam begitu. Dan itu tidak usah diperdebatkan karena Al-Quran yang mengatakan demikian. Al-Qalam kan hanya ada 52 ayat surat Al-Qalam. Ayat yang ke-51-nya itu bercerita tentang orang kafir. Kata kan pendek.
Lama sami'u zikro, ketika orang-orang kafir mendengar Nabi berzikir, begitu jelas. Lama ketika orang-orang kafir, sami'u, mereka orang-orang kafir itu, zikro, Nabi berzikir, wayaqulun, mereka orang-orang kafir itu ngomong, innahu lamajnun. Sungguh Muhammad itu sudah seperti orang gila. Dan itu fakta di lapangan zaman sekarang. Kalau kita berzikir dengan menggunakan metode dengan suara keras. Lama sami'u zikro, ketika orang kafir mendengar Nabi berzikir, itu menunjukkan mengapa sampai orang kafir yang jaraknya jauh dari Nabi saja sampai mendengar. Jawaban yang paling rasional, karena memang zikir yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah dengan menggunakan suara keras. Jadi tenang-tenang saja kalau orang ngomongin kita ngapain zikir keras-keras seperti orang gila. Itu berarti dengan menggunakan metode mafhum mukhalafah, pengertian sebaliknya, itu zikir yang kita lantunkan adalah zikir yang benar. Karena faktanya banyak orang mengatakan begitu. Nah ini yang tidak boleh diabaikan adalah peran daripada mu'ahadah, mengingat-ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya agar takwa istiqomah di dalam diri kita, maka kita pun perlu untuk menstabilkan, memudawamahkan, gitu ya, mengkontinyukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, teristimewa zikir yang ada di dalam hati, karena itu, karena hati merupakan pusat pemerintahan. Di situ dibahas, di situ dibicarakan, di situ diputuskan tentang segala aktivitas yang akan dilakukan oleh semua anggota tubuh kita. Begitu. Jadi mengingat janji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap manusia lahir ke dunia dalam keadaan suci, maka kesuciannya perlu dijaga, jangan sampai terkontaminasi oleh hal-hal yang akan merusak akidah kita. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf, mengamini doa paten yang mulia pengarsa Abbas sebagai mursyid kita. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu. Qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.